Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan sekedar hidup yang berhasil dan sukses, tetapi hidup yang menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga pastinya kepada kita saat ini, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya adalah garam dan terang dunia ini. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita harus menjadi berkat dan saksi bagi Tuhan Yesus. Inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus, yaitu kita menjadi berkat dan saksi bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, karena kita adalah terang dan garam dunia ini. Haleluya, saudaraku. Nah, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan Yesus sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang baik hati, menjadi orang yang baik hati. Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Saudaraku, inilah yang pertama, ciri orang yang hidup berkenan kepada Tuhan adalah orang yang baik. Yang baik hatinya dan hidupnya senantiasa dipenuhi dengan sukacita karena saudaraku menyadari dan sudah mengalami kasih karunia kebaikan dari Tuhan Yesus. Kita yang sudah diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus harus menyatakan kebaikan hati, saudaraku, kata firman Tuhan, kepada semua orang. Nah, saudaraku, kata kebaikan hati dalam bahasa aslinya disebut epiekes, saudaraku. Diartikan juga lemah lembut, perhatian, penuh kesabaran, keramahan, atau kebaikan hati. Nah, saudaraku, karakter yang seperti inilah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sesungguhnya setiap orang akan merasakan diberkati dan senang, saudaraku, ya pastinya bertemu dengan orang yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, penuh perhatian, penuh kesabaran, keramahan, dan juga kebaikan hati. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, jadilah berkat bagi sesama. Nah, saudaraku, kebenaran yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan supaya kita menjadi berkat adalah kita harus menjadi orang yang suka menolong. Galatia 6 ayat 2 dan 3, saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Nah, saudaraku, orang yang berarti itu adalah orang yang suka menolong. Karena itu firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Kata bebanmu, saudaraku, ini menunjukkan pada suatu bobot yang sangat berat. Ungkapan keprihatinan, saudaraku, yang harus kita pedulikan. Saling tolong menolong adalah, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tindakan bagi orang-orang yang suka menolong, yang mau melayani dan mengasihi Tuhan, saudaraku, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu,
meliputi menolong orang lain yang memerlukan bantuan kita pada saat mengalami kesakitan, saat mengalami kesusahan, kesulitan, mungkin kesulitan keuangan, saudaraku, yang sedang kesepian, yang putus asa, merasa tidak berguna, dan yang lain-lain. Kita harus menjadi orang yang suka menolong, saudaraku, saat kita rindu hidup berkenan kepada Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama dengan menjadi orang yang suka menolong orang lain. Nah, orang yang suka menolong orang lain, saudaraku, itu karena dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu mendorong kita, saudaraku, terdorong oleh kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saudaraku, yang memperhatikan dan peduli kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Ya, saat Tuhan Yesus melihat saudara orang banyak yang kelelahan, dia tergerak oleh belas kasihan. Itulah yang menjadikan kita, saudaraku, orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu orang yang suka menolong. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita dapat menjadi berkat, saudaraku, sampai anak cucu kita. Kesaksian dari Daud, saudaraku, Mazmur 37 ayat 25 dan 26, ayat yang sangat terkenal ini berkata, "Dahulu aku muda," kata Daud, "sekarang sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan." Ditinggalkan siapa? Tuhan. Tidak pernah, saudaraku. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat, saudaraku. Tiap hari, bayangin, menjadi berkat. Inilah kesaksian Raja Daud yang sudah menjadi tua. Daud bersaksi bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti, artinya hidupnya kekurangan. Tidak, saudaraku, karena diberkati oleh Tuhan. Dan Daud juga bersaksi orang-orang benar akan menjadi berkat dan menaruh belas kasihan bagi orang lain setiap hari, setiap waktu, bahkan, saudaraku, memberi pinjaman. Dan juga anak cucunya akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama manusia. Haleluya. Saudaraku, jadi inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus, adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Haleluya ya. Jadi saya ulang lagi, inilah 3 kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat berkenan kepada Tuhan, yaitu menjadi berkat, saudaraku, menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, saudaraku, kita harus menjadi orang yang baik. Mungkin sementara ini kita belum menjadi orang yang baik. Mari, saudara, kita menjadi orang yang baik. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang suka menolong. Tidak cukup hanya baik saja, tapi kita suka menolong, saudaraku. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi berkat, saudaraku, bahkan sampai anak cucu kita. Kesaksian daripada Daud. Filipi 4 ayat 5 saya bacakan lagi. "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang." Biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, biarlah kebaikan kami diketahui semua orang. Dan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, ubahlah kami supaya kami menjadi orang yang baik, orang yang suka menolong. Dan sampai anak cucu kami, Tuhan, keluarga kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.